Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku, di Septiriana. Kali ini aku mau berbagi pengalaman lagi nih buat teman-teman. Pengalaman mengenai diriku sendiri. Diriku sendiri apa, Kak? Mau tahu nggak? Pengalaman pekerjaan teman-teman. Kira-kira apa ya? Memang kakak kerja di mana sih? Mau tahu? Oke, aku kasih tahu pengalaman mengenai aku ya. Gini teman-teman, aku mau ngasih tahu teman-teman. Dulu aku kan pernah nih sebelum di pekerjaan sekarang itu ada beberapa pengalaman di tempat pekerjaan lain, begitu teman-teman. Oh iya, kenalin. Sudah tahu ya, namaku Septi, teman-teman. Panggilnya Septi, oke. Mbak Septi, Kak Septi, Ibu Septi atau siapa boleh. Yang penting ada namanya Septi, gitu ya. Oke lah, lanjut. Begini teman-teman, pengalamanku itu mau ngasih tahu ke teman-teman semuanya. Gimana nih pekerjaan bidan di Surabaya yang kerja di rumah sakit atau di puskesmas itu enak di mana ya, Kak? Kerjanya capek enggak? Susah atau malah lebih enak di rumah sakit atau lebih enak di puskesmas nih? Oh iya, bocoran juga. Mbak Septi, kakak Septi ini itu profesinya bidan teman-teman, yang sekarang lagi menata masa depan nih. Menata masa depan apaan ya? Ya pokoknya begitulah. Ya begini teman-teman, terlalu banyak ngomong ya, maaf ya. Pengalaman kakak Septi ini, Mbak Septi ini dulu pernah bekerja di rumah sakit dan sekarang bekerja di puskesmas teman-teman. Itu di daerah Surabaya ya. Nih kasih tahu aku bocorannya, pengalaman aku sendiri di saat kerja di rumah sakit maupun di puskesmas di Surabaya sebagai bidan ya teman-teman. Kira enakan mana ya, Kak? Pastinya sama-sama enak. Ya, sama-sama enak dikerjakan dengan niat yang baik, niat yang sudah pikirannya positive thinking. Wah, pasti enak semuanya. Oke. Ndak mau banyak-banyak sih kalau aku ngasih tahu pengalamannya itu. Ada 4 hal teman-teman. Pasti mau tahu nggak teman-teman? Kasih tahu dong, Kak. Ada 4 hal. Yang pertama itu sebagai bidan bekerja di rumah sakit maupun di puskesmas daerah Surabaya, di kota Surabaya, wilayah Surabaya, di mana aja pokoknya Surabaya, entah itu instansinya punya swasta atau negeri, pokoknya rumah sakit atau puskesmas itu pasti pertama sama-sama ada ujian seleksi teman-teman. Pasti ya, mulai dari ujian seleksinya tes tulis. Administrasi dulu dong. Administrasi, tes tulis atau tes lisan. Ketiga, baru wawancara. Dan keempat, ada tes kesehatan teman-teman. Kemarin kalau aku untuk tes kesehatan itu pas di rumah sakit teman-teman. Kalau di puskesmas itu tanpa tes kesehatan. Yeay, pasti ada kelebihan sama kekurangan masing-masing ya. Namun buat teman-teman di luar sana dipersiapkan untuk semuanya, mulai dari segi pikiran, fisik, mental, lah pokok semuanya dah. Ya. Dan semangat, tidak lupa. Dan yang kedua nih, Kak. Yang kedua itu apa ya? Yang kedua itu dari segi jam kerja teman-teman. Kalau di rumah sakit
sistem kerjanya itu shift, dibagi 3. Ada shift pagi, ada shift sore, sama shift malam, teman-teman. Untuk shift pagi itu dimulai dari jam 07 pagi sampai 14 siang, 14.00. Dan untuk shift sore itu 14 sampai 21 malam. Dan untuk shift malam 21 sampai 07. Lebih panjang yang shift malam ya, Kak? Iya, pastinya. Dan untuk baju nih yang dipakai untuk di rumah sakit itu pakai seragam punyanya yang ikonnya rumah sakit sendiri, ataupun seragam yang ada di rumah sakit, teman-teman, yang biasanya warna hijau-hijau tuh, pasti itu sudah identik dengan rumah sakit gitu, teman-teman. Dan untuk di puskesmas nih, puskesmas sistem kerjanya itu aku bilangnya itu ada 2 ya. Kenapa? Karena ada sistem jam yang reguler dan ada juga yang shift, teman-teman. Namun kenapa kok ada begitu, Kak? Karena di puskesmasnya aku yang sekarang di tempat kerja itu terdapat 24 jam persalinan, teman-teman. Jadi puskesmas Ponet begitu. Jadi menerimanya 24 jam persalinan, dan sistem kerjanya ada yang sistem shift begitu. Untuk jamnya, Kak, kira-kira kalau untuk shift jamnya sama kayak di rumah sakit, 07 sampai 14 itu pagi. Kalau sore 14 sampai 21. Malam 21 sampai 07. Memang sama-sama lebih panjang yang malam begitu, teman-teman. Dan untuk yang reguler nih, kalau reguler itu ya jamnya ini agak lumayan enak sih kalau menurut aku. Kenapa? Karena dari hari Senin sampai Kamis itu jam 07.30 sampai 14.30, teman-teman. Dan hari Jumat ini 07.30 sampai 12.00, lebih pendek ya, ye. Dan untuk hari Sabtu itu 07 sampai 13.00, teman-teman, sampai siang begitu. Jangan salah. Kita lihat nanti di puskesmas, kira-kira lebih enak mana ya, kerja di puskesmas atau rumah sakit. Dan untuk baju nih, teman-teman, untuk baju yang dipakai kalau kita kerja di puskesmas itu ada pakai seragam putih-putih, teman-teman, dan ada batik. Nanti menyesuaikan dari puskesmasnya harinya begitu, teman-teman. Dan yang pasti Senin sampai Selasa itu putih-putih. Dan setelah itu ada batik. Ada juga kaos kalau puskesmasnya serentak untuk menyesuaikan pakai kaos begitu, teman-teman. Itu sudah 2 hal ya yang teman-teman ketahui. Dan sekarang hal yang ketiga nih, hal yang ketiga mengenai pekerjaannya gimana sih, Kak? Yang dilakukan itu apa aja? Pasti capek ya kerjaannya di rumah sakit ataupun di puskesmas. Kalau aku sih mikirnya ya, bilang capek enggak juga, bilang enggak capek ya kadang ada capeknya. Tapi dengan kita tetap semangat, dengan niat memang pengen mengaplikasikan ilmu kita di saat kita kuliah dulu, kita belajar dulu, dan membantu orang lain sesama yang dibutuhkan, jadi hilanglah kecapean, kepenatan itu begitu, teman-teman. Kalau untuk kerjanya ya, kalau di rumah sakit karena sistem shift ada 3 tuh, namanya rumah sakit pasti jadi tempat rujukan
ruangan di mana yang namanya pasien silih berganti mengalir keluar masuk, teman-teman. Pasti itu ya. Jangan salah, namanya kerja pasti semuanya ada enak enggak enaknya. Begitu ya. Kalau capek sih ya capek, namanya kerja. Tapi kalau dibilang gimana ya kok gini, memang sudah tugasnya, suruh siapa jadi bidan kan gitu. Oke, lanjut, banyak ngomong sih kakak Septi ini. Terus itu kerjanya ya kalau di rumah sakit, tapi di saat banyak pasien silih berganti, entah itu citon pengen cepet operasi, entah itu masih persiapan atau baru datang pasien, entah langsung bisa gerudukan. 3 nih pasien datang tanpa kita mau nih, bukan mau, memang sudah wayai mau lahiran, terus gimana loh ya gak apa-apa, gimana memang sudah waktunya ya. Namanya si pasien datang, 3 gerudukan, mana ada yang cito, ada yang mau melahirkan, ada yang baru kita periksa-periksa awal, begitu teman-teman. Mana bidannya juga yang jaga 2. Untung ada dokter yang standby itu. Jadi sama-sama kita kolaborasi lah gimana itunya. Itu kalau di saat aku dulu kerjanya itu namanya yang ponek ya teman-teman, bisa dibilang VKIGD begitu. Terus tapi sih seru ya kalau menurut aku ya. Jadi itu kayak semacam, jadi menurut aku itu adalah sebuah tantangan gitu teman-teman. Jadi tertantang, langsung kita berpikir apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus diberikan, kita harus ngapain, konsul atau segala macam begitu teman-teman. Jadi kita itu kayak tertantang gitu ya, pengalamannya lebih wow, lebih asik kalau di rumah sakit begitu teman-teman. Itu sih menurut aku ya, berbeda-beda untuk pengalaman teman-teman lainnya di luar sana. Dan untuk di saat jam operan itu operan, jadi capek ya capek, jadi kerasanya itu jam itu nggak terasa kalau sudah selesai dan waktunya operan. Lah disitulah kita selesai dengan tugas kita teman-teman, attach dengan sistem shift itu. Jadi selesai di saat jam shift berakhir begitu teman-teman, dengan operan sesama shift selanjutnya. Kalau di saat kita di puskesmas, bekerja di puskesmas, sama begitu pula shift ataupun reguler, pekerjaannya juga selesai di saat kita jam tersebut. Nah, jangan salah, namun di belakang itu semua teman-teman sudah ada yang menunggu nih. Apa ya kira-kira? Pasti teman-teman yang kerja di puskesmas tahu nih. Ya betul, itu adalah laporan bulanan teman-teman. Laporan bulanan, laporan program kerja, pasti itu sudah ditunggu. Entah itu mulai dari laporan kohort ibu, bayi, balita, laporan program kerja lainnya, ada vaksinasi, ada posyandu dan semacamnya begitu teman-teman. Dan itu sampai terngiang-ngiang dan terbawa ke rumah begitu teman-teman. Pasti ya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya di tempat kita bekerja ya. Ya begitulah. Nah, selamat menikmati teman-teman semuanya. Tinggal memilih mau bekerja di mana. Oke, next. Dan yang keempat nih, kepo nggak nih kira-kira ya?
mengenai gaji, teman-teman. Pada mau tahu kira-kira digaji berapa kakak? Dapat gaji berapa nih? Tinggi nggak? Sama nggak kayak lainnya? Alhamdulillah begitu, teman-teman. Alhamdulillah begitu ya. Jadi kita bekerja juga ada dapatnya itu ngedouble sih kalau menurut aku. Langsung dapat jasanya yang dari Allah tidak terlihat dan dapat dari berwujud juga, itu berupa gaji. Begitu teman-teman. Kalau pengalaman aku nih ya, untuk waktu itu pengalaman bekerja di rumah sakit, untuk gaji kira-kira UMR Surabaya enggak kak? Berapa ya UMR Surabaya? Untuk UMR Surabaya itu sekarang 4,3 ya. Kira-kira berapa ya gajinya Kak Septi dulu di rumah sakit? Kalau dulu pengalaman aku itu gaji di rumah sakit itu dapat 4,2 teman-teman ya, kurang dikit lah dari UMR-nya Surabaya, tapi alhamdulillah. Tapi teman-teman dipotong BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, kira-kira sisa berapa tuh kak? Ini dalam pembulatan ya, sisa sekitar 3,9 juta begitu teman-teman. Alhamdulillah ya, bersyukur ya. Dan untuk di puskesmas nih, kalau di puskesmas ada yang lupa, di rumah sakit itu selain gaji ada jaspel teman-teman. Jaspel itu jasa pelayanan. Namun jaspel diterima waktu itu 3 bulan sekali kalau di rumah sakit teman-teman. Berapapun itu alhamdulillah, kan ada tambahan, lumayan loh daripada tidak, kan gitu. Tapi syaratnya mengurus SIPB teman-teman, jangan lupa ya SIPB-nya ya diaktifkan, baru dapat jaspel itu wilayah Surabaya ya. Dan untuk di puskesmas nih kak, di puskesmas gajinya UMR gak? Kira-kira gimana menurut teman-teman? Alhamdulillah untuk gaji tenaga kesehatan, khususnya bidan di puskesmas itu kan ikut di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Surabaya ya. Gajinya melebihi UMR teman-teman. Berapa kakak? Gajinya itu 4,7, itu pembulatan ya, 4,7 juta teman-teman ya. Sama dipotong JKN 1%, dipotong PPH juga sekitar sisa 4,6 jutaan lah begitu teman-teman. Dan kalau misalkan telat itu ya pasti dipotong. Bisa-bisa kalau telat terus banyak potongan ya bisa jadi 4 juta. Pernah nggak kira-kira Kak Septi dipotong? Ya namanya manusia ya teman-teman, pasti ada telat nggak telatnya walaupun sedikit. Ya pernah lah mengalami itu begitu. Dan gimana kak, dapat juga nggak jaspel itu? Alhamdulillah dapat untuk jaspel dengan tiap bulan teman-teman kalau di puskesmas. Tapi ya gitu, syaratnya harus mengaktifkan SIPB. Kalau tidak segera diurus dan tidak aktif SIPB-nya, ya tidak dapat jaspel. Anggap saja jaspel itu kayak apa ya, hadiah lah untuk kita begitu ya, karena harus mengurusi SIPB itu teman-teman. Dan mengurusi SIPB itu banyak macamnya ya. Persiapkan untuk bidan-bidan di luar sana, siap-siap ya.
Nggak nakutin kok. Selama kita mau, niat, bertekad, pasti itu semuanya selesai. Oke. Ya, itu sih teman-teman, pengalaman aku kurang lebih ya. Kira-kira teman semua di luar sana yang sudah lulus nih atau masih di bangku kuliah, adik bidan, kakak bidan, mbak bidan, bu bidan, kira-kira milih kerja di rumah sakit atau di puskesmas nih? Tinggal dipilih ya. Selamat berjuang, terus semangat. Oke, pasti bisa. Semangat ya untuk semuanya ya. Semoga yang belum dapat kerja, dan yang mau lulus endang cepetan kerja. Oke, tinggal pilih mau kerja di mana. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa dong di like, di subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum.